Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alaihim waladdallin summa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada was-salihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifin al-mukhlisin wa jami'il mujahidin bi sabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani summa bisana wa usulil maqam summa ila jami'il qubur Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit Pak Haji Asep sudah sembuh Pak Haji. Alhamdulillah. Barangkali terus kita doakan yang masih sakit, insya Allah berkah Ramadan sembuh kembali, sehat sabihara bihari nadai. Allahumma rabbana si'azibil ba'sa ishbi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an ajilan la yughadiru saqama. A'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma stajib, Allahumma stajib, Allahumma stajib. Insyaallah semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah usia, berkah rumah tangga, berkah keluarga, berkah usaha. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan saja Pak ya.
Sedikit pun mungkin saya tidak akan membahas masalah Ramadan karena banyaklah dari kultum juga Pak ya keterangan-keterangan lain tentang fadilah-fadilah keutamaan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ada bahasan sarahnya sedikit tentang bi iddati sadda bitasyahud wa mawadi'aha. Kita baca dulu matanya, langsung nanti kita akan lanjut kepada tasdid salawat dan insya Allah mungkin kalau kita sampai waktunya kepada faslun bisalam. Kita ulang lagi matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidatut tasyahud, tasdid tasyahud ihdai wa isyruna 21. Jadi tasdid tasyahud yang jumlahnya 4, jumlahnya semuanya ya ada 4. Ihda wa isyrun, tasdidnya ada 21. Khamsun fi akmalihi, 5 dalam kesempurnaannya, wasit tata asyrota dan 16 fi aqallihi sedikitnya. At-tahiyyatu ala ta'i wal ya'i, tasdidnya di atas huruf ta wal ya. Al-mubarakatus sholawatu ala shad, di atas huruf shad. At-tayyibat ala ta'i wal ya'i, di atas huruf ta dan huruf ya. Lillahi ala lamil jalalah, di atas huruf lam, di atas lam huruf lafaz Allah. Assalamu ala sin, di atas huruf sin. Alaika ayyuhan nabiyyu, alal ya'i, di atas huruf ya. Wan nun, di atas huruf nun. Wal ya, dan di atas huruf ya. Wa rahmatullah ala lamil jalalah. Wa rahmatullah ala lamil jalalah, di atas huruf lam al jalalah. Wa barakatuhu assalam ala sin, assalam ala sin, di atas huruf sin. Alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ala lamil jalalah, di atas lam al jalalah. As-sholihin ala shad, di atas huruf shad. Asyhadu an la ilaha ala lami alifin, di atas huruf lam alif. Illallah ala lami alifin, di atas lam alif. Wa lamil jalalah, dan lam al jalalah. Wa asyhadu anna ala nuni, di atas huruf nun. Muhammadar Rasulullah ala mimi Muhammad, di atas mim huruf Muhammad. Wa ala ra'i, dan di atas huruf ra. Muhammadar, gitu kayak. Wa ala lamil jalalah, dan di atas huruf lam al jalalah. Muhammadar Rasulullah. Jadi kemarin sudah disampaikan bahwasanya at-tahiyyat ini adalah ucapan siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu pertemuan dalam Isra Mi'raj dengan siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi ucapkan adalah kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah gitu ya menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian seluruh makhluk yang ada di samping beliau ya menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemarin sudah disampaikan Pak ya riwayat Isra Mi'rajnya, enggak usah disampaikan lagi. Cuma ada bawahnya sedikit lagi. Qauluhu, kita maknai Pak.
Mana al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu. Qauluhu, sedangkan ucapan al-mubarakatu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu hiya, yaitu kalimat yang tiga itu ala hadfi harfil atofis salas. Jadi dibuang huruf atofnya. Apa huruf atofnya? Huruf atofnya itu adalah waw. Jadi asalnya itu adalah al-mubarakatu was-sholawatu wat-thayyibatu. Tapi di dalam pelafalan ini hiya yaitu ala hadfi harfil atof. Jadi dibuang huruf atofnya bis salasati pada jumlah kalimat yang tiga itu, yaitu wal mubarakatu. Nah, gitu Pak ya. Jadi itu asalnya itu adalah ada huruf atof. Jadi at-tahiyyatu wal mubarakatu. Cuma dibuang huruf atofnya. Itu wal mubarakatu an-namiyat. Apa al mubarakat artinya? Huwa al khair al ilahi, kebaikan ketuhanan. Jadi kebaikan Allah. Nah, kita sering mengartikan al mubarakat di sini adalah keberkahan. Nah, kata Syekh Imam Nawawi di sini adalah an-namiyat. An-namiyat itu adalah al khair al ilahiyah, yaitu kebaikan ketuhanan. Was-sholawatu. Apa makna dari kalimat as-sholawat? Yaitu as-shalawatul khamsu. Nah, jadi as-shalawatu artinya itu di sana adalah salat yang 5 waktu, karena pada waktu itu Isra Mi'raj Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan salat yang 5 waktu, sehingga Nabi gitu dibimbing oleh malaikat Jibril. Ucapan tersebut adalah kepada kalimat al-mubarakatus sholawatu. Atau kalimat umum daripada sholat. Apa kalimat umum daripada sholat? Bisa saja sholat itu artinya dzikir dan doa. Jadi as-sholawat artinya adalah sholat yang 5 waktu, atau yang umum dari itu. Apa yang umum dari itu? Yaitu zikir dan doa. Makanya sholat itu artinya adalah doa, Pak. Gitu ya. Sholat juga artinya dzikir. Jadi jika ada yang mengatakan sholat itu adalah dzikir, ya karena di dalam sholat itu adalah bacaannya zikir. Gitu. Jika sholat ada yang mengatakan doa, ya karena di dalam sholat itu adalah doa-doa. Kan banyak Pak ya, di dalam duduk di antara dua sujud kan doa semua. Rabbi firli warham. Jadi jadi maksud as-shalawat di sini adalah salat yang 5 waktu atau doa dan zikir. Wat-thayyibatu. Apa at-thayyibat? Sedangkan at-thayyibat al-amalus sholihat. Nah, at-thayyibat itu adalah amal-amal soleh. Qauluhu assalam, sedangkan ucapan assalam, yaitu jawaban Allah, Pak. Assalamu alayka, assalamu alayna, kata Nabi diucapkan kembali. Huwa, yaitu kalimat assalam min asma'illahi ta'ala, dari asma'nya Allah ta'ala. Fal makna, arti dari kalimat assalam di sini adalah ismullahi, nama Allah, alaika, kepadamu, wa alayna, dan kepada kami al-hadirin, yang hadir pada waktu itu. Gitu. Sehingga kan yang hadir pada waktu itu mengucapkan kalimat apa Pak? Asyhadu alla ilaha illallah. Wassaleh, sedangkan makna saleh adalah huwa al-muslim, yaitu adalah muslim. Apa al-muslim di sini? Atau al-qaimu bihuquqillahi wa huquqil ibad. Jadi Pak, sebetulnya mah untuk kategori soleh ini adalah gampang sekali. Ukurannya itu soleh itu harus muslim. Pertama, jadi ukuran soleh ini adalah harus muslim dulu. Kalau bukan muslim, bukan soleh.
Tapi bukan hanya sebatas muslim. Muslim di sini adalah al-qaim bihuquqillahi wa huquqil ibad, yang menegakkan hak-hak Allah, yang melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak manusia. Janten jalmi soleh teh jalmi nu sae ka Allah sareng sae papada manusia teh jalmi soleh gitu. Ai bapak soleh cek saha cek abdi gitu Pak ya. Nah, jadi as-salih itu adalah al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad gitu, yang al-qaim melaksanakan hak Allah. Hak Allah berarti kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Salat yang 5 waktu berarti yang salat 5 waktu soleh gitu Pak ya. Kemudian puasa ini kan hak Allah. Berarti kewajiban kita gitu Pak ya. Ya, hak Allah kewajiban kita. Gitu. Berarti yang berpuasa adalah orang yang saleh. Gitu. Jadi bisa diukur. Jadi ukuran kesolehan itu adalah ukuran ketaatan. Itu saja Pak. Gitu. Qala al-Fashani fi Syarh Arba'in di dalam kitab Syarh Arba'in, wa fil hadis as-sani wal isrin di dalam kitab hadis Arba'in, yaitu hadis as-sani wal isrin yang ke-21. Ini Pak menarik Pak. Wa dzukira disebutkan di dalam kitab hadis Arba'in. Bapak tahu kitab Al-Arba'in, hadis Arba'in? Sama juga yang mengarang adalah Syekh Imam. Jadi dari setiap sekian hadis beliau itu ringkas gitu ya jumlahnya, sehingga menjadi dari 4.000 menjadi 40. Makanya dikatakan oleh sebagian para ulama dikatakan ya hadis Arba'in. Di dalam hadis nomor 21 dzukira disebutkan anna tahiyat, Pak, tahiyat itu adalah ismu thair. Jadi ada nama burung itu namanya adalah apa Pak? Tahiyat. Jadi tahiyat itu adalah ismu thair fil jannah, nama burung di surga. Kata Syekh Imam Nawawi di dalam kitab hadis Arba'in. Jadi at-tahiyat itu adalah nama burung di surga. Ala syajaratin, yang hinggap di atas apa Pak? Di atas pohon. Jadi di surga itu ada apa Pak? Ada pohon. Yuqalu laha, dikatakan nama pohon tersebut adalah at-thayyibat. Jadi nama pohonnya adalah at-thayyibat. Nama burungnya at-tahiyyat, nama pohonnya at-thayyibat. Bijan binahrin, pohon tersebut terletak di pinggir sungai. Yuqalu lahu, dikatakan sungai tersebut adalah namanya as-salawat. Di dalam hadis Arba'in gitu. Fa idza qala al-musalli, jika seorang salat dia mengatakan kalimat at-tahiyyatu, berarti pada tasyahud apa Pak? Dan tasyahud akhir. Berarti kan ada 2. Ya, kalau yang ya 2. Kalau yang lebih dari 3 rakaat. Ya, kalau yang lebih dari 2 rakaat gitu. Berarti 2 kali at-tahiyat tuh. Gitu. Jika seorang musolli, orang yang sedang sholat, dia mengatakan kalimat at-tahiyyatu, makanya harus benar Pak at-tahiyatnya. Jangan at-tahiyat. Tasdid-tasdidnya at-tahiyyatu nazala dzalika tair ala antil kasajarah. Maka burung tersebut Pak katanya nazala hinggap, nazala turun, dzalika tair, burung tahiyat tersebut, antil kasajarah, dari pohon tersebut, wan ghamisa fi dzalikan nahr, kemudian tenggelam burung tersebut di sungai apa namanya Pak? Sungai Salawat. Gitu ya. Faqul qatratin waqa'at minhu khalaqallahu ta'ala minha. Kemudian setelah inggomasa, kemudian burung tersebut apa Pak? Muncul kembali. Ya.
Setelah apa? Dia muncul dari dari sungai, kan ada tetesan apanya, Pak? Tetesan air. Nah, dari setiap tetesan air yang jatuh dari dari burung tersebut, Allah ciptakan satu malaikat yastaghfiru lil musalli, yang memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang sholat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Subhanallah. Kira-kira ada berapa tetes, Pak? Ini, Pak, keuntungan bagi orang yang sholat. Makanya subhanallahu akbar, agung pada sholat itu. Kita kan kadang-kadang tahunya hanya lahir saja, melaksanakan saja gitu. Padahal ada pahala yang sungguh luar biasa. Ternyata dari setiap tetesan air yang jatuh dari badan burung tersebut setelah dia tenggelam, Allah ciptakan satu malaikat. Setiap satu malaikat ini memohonkan ampun kepada Allah bagi yang sholat, karena dia mengatakan at-tahiyyat. Jadi kalau dia tidak sholat, dia tidak mengatakan at-tahiyyat, berarti dia tidak mendapatkan ampunan dari siapa? Allah. Permohonan ampun dari malaikat. Jika yang memohonkannya adalah para malaikat, yakin diijabah nggak doa tersebut? Subhanallah, pasti. Setiap doa yang mendoakannya adalah para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni al-musalli, orang yang sholat tersebut, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Untung, Pak, kita mah punya apa nih? Punya sholat. Ya, kalau tidak punya sholat, maka Pak, Allahu Akbar. Kira-kira malaikat dari jalan apa, Pak? Yang lain untuk memohonkan ampun kepada kita, kepada Allah, untuk kita. Dari ibadah apa lagi, Pak? Ada keterangannya. Yang jelas-jelas, ini saja sholat, Pak, ya. Baru sampai kita ilmunya. Ternyata seorang musolli diampuni oleh siapa? Allah dimohonkan ampun oleh malaikat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, itu, Pak. Jadi dikatakan di dalam hadis arba'in, tahiyat itu juga disebutkan katanya nama burung itu, Pak, ya, yang hinggap di atas pohonannya namanya pohon thayyiban. Kemudian di pinggir sungai, nama sungainya adalah Sungai Sholawat. Makanya kan ada pohon asluha sabitun, katanya, Pak, ya, wa far'uha fis sama. Jadi di surga itu memang dia ada pohon asluha sabitun, yang asalnya itu menetap, yang mengakar ke bawah, kemudian cabangnya sampai kemana, Pak? Sampai ke langit. Nah, itu disebutnya ya pohon thayyibah. Nah, itu, Pak. Saya kira cukup selesai, Pak. Ada yang ditanyakan dulu nih? Ya. Itu untuk sambutan Rasulullah tadi itu kepada Allah. Ya. Itu kenapa jadi keburu dari? Itu apa kaitannya? Apakah Allah berkaburu atau? Oh ya. Ini kan mentasorufkan. Kan dulu yang makna hakikinya kan sudah Pak? Sudah disampaikan. At-tahiyat itu adalah salam, ya, kesejahteraan. Cuma disebutkan dalam riwayat yang lain, ada yang mengatakan bahwasannya tahiyat itu adalah nama burung. Jadi ditasorufkan sehingga akan keagungan pengucapan kalimat at-tahiyat. Tetap makna hakikatnya adalah at-tahiyat itu adalah ucapan salam keagungan. Cuma tadi, Pak, ya, jadi at-tahiyat itu adalah ucapan keselamatan, keagungan dari seorang hamba kepada seorang raja. Makanya hanya pantas at-tahiyat itu adalah dari seorang hamba kepada Allah. Makanya kan kemarin, kan kalau langit bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi mengucapkan apa? Assalamu alaika, alaikas salam. Kemudian langit kedua menyebut assalamu alaika. Ya.
Berarti kalimat at-tahiyat ini adalah kalimat agung yang keagungannya melebihi kalimat as-salam. Gitu Pak ya. Sama halnya Pak, begini Pak. Di dalam hadoroh dengan ruh. Bapak kan suka tawasul ya. Kenapa ilah hadroti enggak ilah ruhi? Ya, padahal artinya itu sama Pak. Gitu. Kalau ilah hadroti itu seyogyanya itu kepada nabi, aulia, syuhada, solihin. Itu saja perbedaannya mah. Gitu. Sama halnya dengan kalau kepada yang biasa jangan ilah hadroh, ilah ruh, ilah jami ahlil kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ilah makan khususon ilah ruh, gitu. Itu manusia biasa. Tapi kalau tingkatannya anbiya, gitu Pak ya, syuhada, solihin, jangan ilah ruh, harus ilah hadroh. Itu. Padahal artinya sama, gitu. Artinya ilah ruh. Sama halnya dengan assalam dengan at-tahiyat, maknanya sama, cuma kedudukannya yang berbeda. Seperti di dalam bahasa Arab pun tanpa anta. Anta itu artinya apa Pak? Kamu. Tapi kalau kamunya adalah orang yang sederajat lebih tinggi daripada kita, jangan anta, harus apa Pak? Antum, gitu. Jadi sebagai ta'dim apa? Ya hanya sebagai ta'dim saja. Ya, kumahalah Pak Haji. Ya, hormat. Jadi at-tahiyat artinya ya penghormatan. Tapi kepada ditingkatkan di sini kan kemarin al-malik. Malik kita apa? Para raja. Nah, itu sehingga di sini kaitannya dengan at-tahiyat di sini nama burung adalah bukan itu sebetulnya mah yang menjadi sasarannya. Yang menjadi sasarannya adalah barang siapa yang mengucapkan kalimat at-tahiyat tersebut adalah malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk musolli. Nah itu kaitannya dengan hal itu. Insyaallah. Kita lanjutkan Pak ya. Kita masuk ke bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca dulu matanya. Paslun, satu pasal. Fi syiddatis salawat, fi syiddatis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang tasdid salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdid aqallus salat, sedikitnya salawat ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun, ada 4. Allahumma ala lami wal mim, di atas huruf lam wal mim dan di atas huruf mim. Allahumma salli ala lami, di atas huruf lam, ala Muhammad, ala mim, di atas huruf mim. Jadi tasdidnya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Tasdidatu aqallis salati ala nabi arbaun. Tasdid sedikitnya salawat terhadap Nabi arbaun, ada 4. Fatasdidu, maka tasdidnya fi Allahumma, pada kalimat Allahumma isnani ada 2, wahuma yaitu ala lami wal mimi, di atas huruf lam wal mim dan di atas huruf mim. Iya, Allahumma. Nah, harus begitu Pak. Jadi nggak boleh Allahumma. Allahumma. Nah, ala lam wal mim. Wa tasdid, dan tasdid salli. Allahumma salli, wahidun, 1. Wa huwa ala lam, yaitu di atas huruf lam. Wa tasdid, dan tasdid ala Muhammad. Wa tasdid, dan tasdid ala Muhammad wahidun, 1. Alal mimi, di atas huruf mim. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sedikitnya sholawat. Nah, jadi cukup segitu juga ya. Allahumma salli ala Muhammad.
Wa maknahu, artinya ya Allahu anjilir rahmah. Artinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu, ya Allah anjilir ar-rahmah, turunkanlah ar-rahmah, rahmah al-makrunatu bit-ta'dim, yang dibarengan bit-ta'dim dengan pengagungan, ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibarengan atas pengagungan terhadap sayyid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dikatakan Asy-Syamsu Ar-Ramli, Imam Am-Ramli di Syarih Al-Minhaj, di dalam kitab Syarah Al-Minhaj, al-afdal, yang paling utama, al-ityanu bilafdis syadah, utama dalam pelapalan Allahumma sholli ala Muhammad didatangkan dengan kalimat syadah. Jadi gimana Pak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu afdal, kata Imam Romli. Gitu. Jadi kalaupun ada yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ya nggak apa-apa. Tapi kata Imam Romli, afdol itu lebih utama, pakai kalimat syadah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad li'anna fihil itsyan, sebab katanya Pak, fihi, di dalam kalimat tersebut, al-itsyanu bima umirna wa ziyadatul ikhbar bil waqi alladhi hu adab. Dulu sudah disampaikan sulukul adab, Pak. Ya, apa Pak sulukul adab itu? Tata krama cara yang baik, gitu, dengan memakai kalimat apa? Siada. Bima umirna. Karena kami, barang siapa yang memakai sayyidina, itu kedudukannya adalah lebih afdol, lebih utama. Sama halnya kami telah melaksanakan apa yang diperintahkan, itu ya, oleh Rasulullah kepada kami semua, yaitu adabun. Bahwa afdolu min tarkihi, Pak, menambah kalimat sayyidina itu lebih utama dibanding tidak menambah. Bisa dipahami Pak? Gimana bahasanya? Menambah, karena mengagungkan. iya, menambah sayyidina gitu, itu lebih utama dibanding tidak memakai, tidak menambah. Ya, jadi afdolnya menambah. Gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa qala Suhaimi aidan, juga Imam Suhaimi mengatakan wala yuqalu, dan tidak dikatakan imtisalul amri afdal minal abdad. Perumpamaan apa melaksanakan perintah itu lebih utama minal adab, daripada apa? Adab. Di anna naqul bil adab imtisalul amri wa ziyadah. Karena kita katakan di dalam adab itu adalah melaksanakan perintah wa ziyadah dan menambah. Gitu. Ya, jadi artinya melaksanakan perintah. Annal afdal dzukirahu dzakarahu fi ghairi nabiyina aidan. Kalimat sayyid itu bukan hanya saja untuk Muhammad Pak lebih utama. Gitu. Tapi kepada siapa? Ya, kepada selain nabi yang lebih kedudukannya tinggi dari kita. Ya, itu kan adab juga Pak ya. Seperti saya ke Pak Dodo kan nggak sopan lah, masa tanpa memakai bapak gitu Pak ya. Saya memanggil kan suluk apa suul adab. Ya, itu kan
pantasnya adalah ya kan bapak di sini kan sama dengan sayyid Pak ya. Jadi kalimat sayyid itu adalah satu kedudukan sebagai tanda penghormatan kepada seseorang yang ya derajatnya mungkin memiliki kedudukan yang tinggi, karena ilmu itu puncaknya adalah adab. Gitu. Makanya tadi gitu, memakai sayyid itu adalah lebih utama dan bukan hanya untuk kepada nabi, kepada yang lain juga kalau bisa sayyid. Ya karena kita mah tidak biasa mungkin Pak kalau di Sayyid Dodo, Sayyid Agus kan enggak. Biasanya kan kita Bapak Dodo, Bapak Agus, Bapak. Kalau di Arab pakai Sayyid Pak ya. Nah, karena kan memang bahasa Sayyid itu biasa dipakai di orang-orang Arab, kalangan Arab. Nah itu. Intah selesai. Wa akmalus salat, dan sempurna sholawat ala nabi terhadap nabi, wa afdaluha, dan afdolnya sawaun fis sholat, apakah di dalam sholat, wa kharijaha, dan kharijaha di luar sholat gitu. Kama nasso, sebagaimana yang telah tercatat di dalam nas, ala dzalika ar-Ramli, terhadap hal itu Imam Ramli telah mengatakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu Pak, afdalnya sholawat di dalam tasyahud. Ada dulu yang ditanyakan Pak? Itu kalimat Sayyidina kalau dibaca pendek bagaimana? Sayyidina Muhammad nggak ada panjangnya. Sayyid Itu kan panjang. ya harus panjang. Ya, nah di sana adalah na nun dalalah ala nahnu, berarti na sayyidina, junjunan kami. Ya, kalau pendek sayyidina Muhammad gitu Pak ya. Lepat oke. Harus panjang. Sayyidina. Jadi naknya adalah nun adalalah ala nahnu. Ya kami artinya. Nah, kalau kepadaku apa Pak? Kalau di luar sholat mungkin sayyidi teh tuan kami mungkin Pak. Sayyidi Muhammad. Boleh nggak diganti jadi sayyidi Muhammad Pak? Kalau di luar sholat konteksnya Pak ya. Kalau di dalam sholat nah mungkin konteksnya harus sayyidina Muhammad, karena kan nak di sana adalah nun dalalah ala nahnu gitu Pak ya. Itu kaitannya dengan apa? Sayyidina. Tanya ini juga Ya. wa ala ali, alifnya panjang Ya. Wa ala ali panjang. Ya. Ali. Mad badal. Alun itu artinya keluarga. Ya, asalnya alun. Karena ada ya mad badal itu maksudnya nanti kita lihat. Ali Muhammad. Kalau di dalam tasyahud awal hanya cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup Pak sampai sana. Gitu. Kalau tasyahud awal.
Gitu. Jadi cukup sampai sana sholawat. Jangan Kumaha sampai upami? akhir wa ala ali. Oh, enggak. Karena kan kalau tasyahud awal itu kan hukumnya sunat apa Pak? Sunat abadiyah. Jadi cukup seyogianya hanya cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kumaha upami kajongjonan? Sampai fil alamina innaka hamidum Majid. ya tentu tidak mengapa juga Pak ya. Ada kajongjonan. Osok aya apa itu? Ulah bujung-bujung Bapak abdi oge nyalira kadang-kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Udah juga langsung we gitu. Ya tentu tidak mengapa. Yang penting syaratnya gitu ya. Sudah cukup, maksudnya bukan syarat Pak, sudah serasa cukup untuk hanya mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tanpa ali kalau di dalam tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir harus menjadi hukumnya wajib rukun harus sampai ali. Kalau tidak mengatakan ali di dalam tasyahud akhir baru itu tidak menjadi sah, tidak sempurna. Sering itu teh Pak di kalangan ibu-ibu sok kajongjonan cenah tasawuf akhirnya sampai tasawuf awalnya sampai bil alamina innaka hamidum. Lemna belum. Ya enggak apa-apa, mungkin dia membaca kesempurnaan sholawat di dalam tasyahud awal. Toh pun juga tidak mengapa gitu. Tapi sudah serasa cukup jika seseorang tasawuf awal mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup sampai sana. Tatimah. Udah 5 menit lagi Pak untuk Isra. Sampai tatimah saja. Yusannud du'a disunatkan. Sunnah Pak ya untuk berdoa setelah fil alamina innaka hamidum majid ba'da tasyahudil akhir bima sya'a. Nah, di sini Pak, konteksnya bima sya'a dengan doa yang mana saja boleh. Gitu. Wa afdaluhu. Tapi ada yang afdol. Tenten sok sanaos kenging sagawayah doa tentu ada tingkatan keafdolan. Ya yang afdol saja dicarinya. Jangan yang tidak afdol. Apa yang afdol? At-ta'awud, berlindung minal azab dari siksa wal fitan dan fitnah gitu. Li khabari Muslim karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza tasyahhada ahadukum, jika kalian bertasyahud, falyasta'id billahi, maka berlindunglah kalian kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Fayaqul, maka ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Hanya 4 itu Pak yang afdal. Afdal itu yang utama. Dan hampir rata-rata tidak ada doa lain yang dibaca kecuali doa ini. Karena derajat ini lebih utama dibanding dengan doa-doa yang lain. Ada banar dulu, kemudian ada balqabri dulu. Ya kalau tata letaknya mah mungkin Pak bisa berbeda-beda pun juga tidak menjadi masalah tata letaknya. Karena ada juga yang Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Ada yang itu dulu. Ya, kemudian kalau di sini kan Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar. Biasanya Bapak yang mana dulu? Yang ini dulu. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar. Kan ada yang min adabi jahannam juga ya? Ya. Jadi Bapak yang mana? Yang jahanam, yang nar? Yang nar. Yang nar dulu ya. Wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min adzabil qabri, dari siksa kubur. Iya.
wa min adzabin nar, dan dari siksa api neraka, wa min fitnatil mahya, dari fitnah mahya hidup, wal mamat, dan kematian, fitnah mati, wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnah masihid dajjal. Qala Shibra Malisi, Imam Shibra Malisi berkata, wa yukrahu tarku dalika. Jadi kalau meninggalkan doa tersebut hukumnya menjadi makruh. Iya. Berarti jangan ditinggalkan. Gitu. Jadi kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Gitu. Wa huwa akidun ma'aujabahu ba'dal ulama. Apalagi sebagian ulama mengatakan aujabahu, hukumnya justru nincak kepada derajat apa? Wajib. Tapi tadi Pak, sehingga apa? Di sini ya ditinggalkan hukumnya menjadi makruh. Berarti ya jangan ditinggalkan. Gitu doakan. Gitu ya. Nah, itu kata Shibra Malisi. Qala Amirah, qala Al-Adra'i fil Qut, di dalam kitab Al-Qut, wa huwa syarhul Minhaj, yaitu di dalam kitab Syarah Minhaj, hadza mutaakkidun faqad sahal amru bihi. Ini mutaakkidun, yang paling kuat katanya. Yang diperkuat, faqad sahal amru bihi. Dan telah benar al-amru bihi, perintah tersebut, yaitu membaca doa yang tadi Pak. Wa ujabahu qaumun, dan telah diwajibkannya terhadap kaum. Wa umira Tawus ibnahu bil i'adah litarki. Dan di sini dikatakan Tawus telah memerintahkan kepada anaknya bil i'adah litarki, bagi mereka yang meninggalkan doa tersebut untuk mengulanginya kembali. Subhanallah. Wa yanbaghi ayyahtama bihi du'ahu, dan wajib harus ayyahtama, ditutup bihi, dalam doa tersebut adalah biqauli, dengan ucapan alaihi salatu wassalam, waj'alhunna ay at-ta'awwadzatul arba akhiramatu. Maka hunna di sini Pak, jadi hunna ini di sini taukid. Jadi nunnya adalah nun taukid. Maka jadikanlah akhir tasahud kalian itu dengan doa yang 4 ini. Gitu. Sehingga di sini menjadi mutaakkid, sangat diperkuat. Makanya nun di sini adalah waj'alhunna. Gitu ya. Jadikanlah penutup tasahud kalian itu dengan ya, at-ta'awwadzatul arba'ah. Akhiru ma taqul. Gitu. Jadikanlah 4 doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir kalimat tasyahud. Intaha qaula Syekh Masih radhiyallahu taala anhu. Selesai apa yang dikatakan oleh Syekh Imam Shibra Malisi. Itu Pak, kaitannya dengan apa yang senantiasa kita baca di dalam tasyahud. Itu ya Pak ya. Jadi salawat tadi sudah disampaikan, kemudian doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ada juga yang ini Pak, nggak apa-apa. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Konteksnya hampir sama-sama saja, tidak mengapa. Itu jika ada redaksi tambahan apa? Syari. Jika tidak apa-apa, sama dengan konteks yang di sini. Tapi kan konteksnya yang 4 sama. Gitu. Itu pun juga ya tidak mengapa. Gitu. Karena konteksnya adalah konteks doa itu bisa apa? Bisa dirubah, bukan konteks apa? Al-Quran gitu ya. Jadi konteksnya bisa dirubah-rubah Al-Quran apa doa mah. Jadi meskipun tadi tidak berurutan, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Kalau ini yang sudah biasa membaca ini ya lanjutkan. Tapi ada yang tadi Pak gitu ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu pun juga tidak mengapa, sama-sama saja. Di dalamnya adalah 4 ta'awadzat, perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah masihid dajjal. Jadi
meninggalkannya hukumnya menjadi makruh. Berarti jangan ditinggalkan. Sebagai diperkuat mengatakan aujabahu ba'dal ulama, sebagai ulama mengatakan hukumnya juga menjadi wajib. Ya, boleh. Insyaallah. Dari doa yang barusan terakhir ini, apa ada tambahan doa lain enggak? Sekarang pertanyaannya. Ya. Kedua, kadang kan kita mau jadi makmum nih. Ya. Ada yang kita sudah selesai baca itu, masih baca apa lagi? Padahal itu sudah bisa kan diulang-ulang yang tadi itu, yang 4 doa ini. Misalnya kita sudah selesai kan, imam kan belum salah dan kita bangun ngelamun, kita ulang-ulang 4 tadi. Betul. Bisa nggak? Karena ada pertanyaan pertama tadi, apakah ada bacaan lagi selanjutnya ini? Ya, betul. Nah, kedua, kalau misalnya tidak ada bacaan, nah, imamnya kan lama sekali nih sampai assalamualaikum. Ya. Kita sudah selesai sampai sini, bisa diulang-ulang nggak ini? Nah, gitu ya. Sampai kita nunggu imam itu salam daripada kita bangun ngelamun kan ini. Apa ini imam baca ini kan? Kadang terus ada jujur saya lama sekali dalam hati ya. Akhirnya diulang-ulang ini tadi gitu. Boleh nggak seperti itu? Ada pertanyaan tadi pertama, apa ada tambahan? Apa ada lagi? Ya. Yusannu du'a ba'da tasyahudil akhir bima syaa. Jadi di sini kan disunatkan untuk berdoa setelah tasahud akhir itu bima syaa, dengan doa apa saja. Berarti kalau melihat konteks ini di luar doa ini pun juga boleh. Nah, jadi jika mau menambah dengan doa lain seperti doa yang lain selain doa ini juga tidak mengapa. Tapi kan doa ini adalah doa yang afdol. Jadi daripada menambah doa yang lain lebih baik diulang-ulang doa ini. Nah itu Pak. Tapi doa itu harus bahasa Arab atau bisa bahasa Tambahan doa tadi maksudnya. Ya. Tambahan doa tadi. Boleh nggak? Apa dengan Ini dalam hati atau? Ya itu. maaf. Saya ini lebih kalau doa di dalam sholat itu kan doa maksur Pak ya. Jadi ya harus memang upami maksur itu kan disebutnya harus tekstual Pak ya. Tekstual itu harus benar-benar apa yang diucapkan oleh Rasul. Jadi upami netepan nyalira mah nggak boleh, langsung aja assalamualaikum nunggu apa lagi. Cuma ini masalahnya kan tadi jadi makmum, bacaan kita sudah selesai, bacaan makmum, imam belum selesai. Apa kita? Dan kadang-kadang daripada berdoa dengan bahasa Indonesia, diam lebih baik, Pak. Iya, makanya lebih baik ini Pak. Tadi terus diulang-ulang doa yang ini akan lebih utama, gitu. Jadi tidak melanggar apa kemaksuran di dalam sholat terhadap bacaan-bacaan. Termasuk dalam sholat misalnya sholat dulu asal itu kan tidak dilakukan. Ya. Contoh, misalnya imam ini kan contohnya. Dan kami saya pernah pernah menjadi makmum, makanya selesai itu teman itu ditinju sama teman. Sholat dulu baca surat Yasin, kita di belakang jelaskan. Kamu sholat tuh habis sholat benar dipukul gimana? Di waktu saya diteratin dulu. Kan jadi imam itu harus ini kan. Nah ini maksudnya dari contoh. Imam baca 30 ayat suratnya. Kita kan baca misalnya 10 ayat nih. Kan sudah selesai. Masih 20 ayat bukan. Nah, dalam menunggu ini bisa kan baca ayat yang lain kan gitu daripada yang lain kan gitu. Nah, itu yang sebenarnya seperti gitu kita sudah selesai. Ayo udah lagi tambah lagi daripada yang lain. Tambahan lagi kan. Sudah biasa kan bahasa. Ya kacau. Ya, tadi ini kan hanya untuk makmum, hanya untuk apa? Kalau sholat sendiri nggak harus. Oh iya Sama. Ya itu sekali aja kan sendiri. Doa Allahumma inni a'udzubika. Iya. Iya. Baik berjamaah ataupun sholat munfarid, sholat sendiri. Oh, cuman jumlahnya berkali-kalinya itu kalau sendiri nggak harus berkali-kali. Ya kalau sendiri mah nggak usah berkali-kali. Karena kenapa? Menunggu. Ini kan menunggu. Daripada imamnya diam panjang. Soalnya imamnya baca Yasin. Dan Pak baca ini bukan hanya saja di dalam sholat fardu. Iya. Dalam sholat sunat pun juga dalam tasyahud akhir sholat sunat baca ini. Jadi dalam konteks keseluruhan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunat. Atau dalam
sehari-hari itu boleh. Ataupun konteksnya di luar sholat. Dan ini adalah, wah subhanallah, Rasulullah kan, Pak maaf coba, kalau kita selamat dari siksa kubur, selamat dari adab neraka, selamat dari fitnah hidup, selamat dari fitnah mati, selamat dari dajjal, kunang hening Pak. Selamat. Iya, kuningan kunang. Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Ya tadi kan studi Pak tadi gini, konteksnya kan bimasaha, dengan doa apa saja diperbolehkan. Cuma tadi yang menjadi keafdolan dibacanya ini. Jadi kenapa harus menambah dengan hal-hal yang tidak menjadi afdol? Nah itu kalau konteksnya di dalam sholat. Tapi kalau konteksnya sudah di luar sholat itu boleh. Itu saja. Jadi harus dijaga keafdolannya itu, sehingga tidak menambah dan tidak mengurang. Itu keafdolannya. Insya Allah. Karena kenapa Pak maaf? Terlalu lama duduk tasahud, duduk tasahud, sehingga melamai dari bacaan yang semestinya malah lebih lama, ya kan, memanjangkan rukun yang panjang itu jadi membatalkan sholat. Itu kan sudah dibahas. Jadi jangan, kan kalau kita tasahud awal, kalau kita ruku, kalau tidak i'tidal, jangan memaksudkan pekerjaan lain selain i'tidal, selain ruku, selain tasahud. Kalau memaksudkan pekerjaan lain setelah itu, berarti batal sholat, karena konteksnya sudah memanjangkan rukun. Gitu. Jadi hanya sekedar mencukupi persyaratan yang sudah ditentukan, sudah. Nanti dalam bab salam Pak akan dibahas. Udah, kalau sudah selesai, assalamualaikum aja. Sama dengan ini yang pada sujud katanya. Ya. Bolehkan doa yang lain selain seperti Gitu. tasbih gitu, apa boleh? Sujud terakhir maksudnya. Ya, ya lamanya gitu membaca tasbih. Ya kalau konteksnya di dalam, ya boleh. Karena memang ada dalil dulu kan sudah disampaikan mengatakan seperti begitu. Tapi carilah keafdolan di dalam berdoa. Gitu. Sehingga lamanya sujud tidak menjadikan hal-hal yang mampu membatalkan, memanjangkan rukun. Nah, itu saja Pak sebetulnya. Nah, itu mungkin Pak ya bisa dipahami insya Allah. Nah, jadi nanti di sini akan dibahas tentang paslon bisalam nanti. Jadi secepatnya keluar gitu. Kalau sudah memang selesai. Jadi jangan jangan terus di dalam. Gitu. Nah, jadi itulah kira-kira Pak. Insya Allah. Cukup Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pikiran yang berkah ini. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian minta doa apa? Saya ini agak kurang sehat juga nih. Kita doakan alhamdulillah sudah mulai agak sedikit fit nih. Berkat doa dari Bapak semuanya dengan tambah-tambah sehat nih. Alhamdulillah insyaallah semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.